Tokyo, Maret 1970. Di ketinggian 31.000 kaki, penerbangan Japan Airlines 351 telah mencapai jalur jelajahnya. Baru 10 menit yang lalu, pesawat ini lepas landas dari Bandara Haneda, Tokyo, dengan tujuan Fukuoka, yang seharusnya hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Sebuah penerbangan domestik yang singkat, tanpa ada tanda-tanda ketegangan. Namun, para penumpang dan awak pesawat tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Di dalam kabin, terdapat 122 penumpang dengan latar belakang yang beragam. Para wisatawan, pebisnis, mahasiswa yang baru memulai perjalanannya, seorang dokter yang sedang menuju konferensi medis, serta beberapa individu ternama. Di antara mereka, ada seorang eksekutif Pepsi berpangkat tinggi, seorang pemain bass berbakat dari band rock yang tengah naik daun, Hadaka Norarizu, serta seorang pendeta Katolik Roma dari New York. Perjalanan ini seharusnya berjalan mulus, tetapi tidak ada seorang pun yang siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekitar pukul 7.30 pagi, ketika pesawat melintas di sisi selatan Gunung Fuji, seorang pemuda Jepang berdiri dari kursinya. Ia melangkah ke lorong, mengambil napas dalam, lalu mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia membajak pesawat. Pria itu adalah Takamaro Tamiya, seorang lulusan baru berusia 27 tahun. Namun, pengumuman ini tidak langsung menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Saat itu, di tahun 1970, pembajakan pesawat belum dianggap sebagai kejahatan internasional. Meskipun menimbulkan ketegangan, masyarakat belum menganggapnya sebagai ancaman besar. Namun, situasi ini berubah seketika. Tamiya tidak hanya berbicara. Ia menghunus sebuah pedang samurai. Ya, pedang samurai, sungguhan. Saat itulah, semua orang di dalam pesawat menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang nyata. Keheningan berubah menjadi ketakutan, dan sebelum kepanikan menyebar, satu persatu kaki tangan Tamiya mulai menampakkan diri. Mereka bukan sekadar orang biasa. Mereka adalah para mahasiswa radikal yang telah menunggu momen ini. Banyak di antara para pelajar itu masih berada di tahun-tahun awal mereka di Universitas Tokyo dan Kyoto, dua institusi pendidikan paling prestisius di seluruh Jepang. Yang termuda di antara mereka, bahkan baru berusia 16 tahun, masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Seperti pemimpin mereka, Takamaro Tamiya, mereka juga menghunus pedang samurai. Namun, bukan hanya itu. Beberapa dari mereka membawa pistol, sementara yang lain menyelundupkan bom pipa rakitan. Situasi di dalam pesawat berubah menjadi mencekam. Saat para pembajak berusaha menerobos kokpit, pilot yang panik segera mengirimkan pesan darurat melalui radio, melaporkan kejadian mengerikan yang sedang berlangsung. Para penumpang mulai menyadari bahwa tidak lama lagi para pembajak akan mengambil alih kendali pesawat sepenuhnya. Sementara itu, anggota kelompok lainnya mulai mengikat para penumpang pria di kursi mereka, mengikuti instruksi pemimpin mereka. Pemandangan ini sungguh tak terbayangkan. Sekelompok mahasiswa Jepang yang masih begitu muda terlibat dalam aksi teror yang begitu berani. Jumlah mereka 9 orang, namun yang paling mengejutkan adalah identitas salah satu pembajak. Di antara mereka, ada Moriaki Wakabayashi, pemain bass dari band rock yang tengah naik daun, Hadaka Norarizu. Ini bukan sekadar rumor atau kesalahpahaman. Dia ada di sana, sama seperti rekan-rekannya, dengan tekad yang sama kuat. Mereka merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mempertaruhkan segalanya. Akhirnya, setelah perjuangan singkat, kokpit berhasil mereka kuasai. Pilot ditahan, dan kini para pembajak samurai itu memiliki kendali penuh atas penerbangan Japan Airlines 351. Sulit dipercaya bahwa keamanan maskapai penerbangan saat itu begitu longgar hingga memungkinkan seseorang menyelundupkan pedang, pistol, bahkan bom pipa ke dalam pesawat. Namun, inilah realitas di tahun 1970
sebuah era yang sangat berbeda. Dan tuntutan para pembajak mencerminkan semangat zaman itu. Tujuan mereka bukan sekadar pembajakan biasa. Mereka tidak menginginkan uang atau sekadar melarikan diri. Mereka memiliki rencana besar, menerbangkan pesawat melintasi Samudra Pasifik menuju Havana, Kuba. Bagi mereka, Kuba adalah tanah impian, surga komunis yang dipimpin oleh revolusioner legendaris Fidel Castro. Kesembilan pria itu adalah anggota fraksi Tentara Merah Jepang, sebuah kelompok militan komunis yang bertekad menggulingkan pemerintahan Jepang, serta monarki yang mereka anggap sebagai simbol penindasan. Dengan mengalihkan penerbangan ini ke Kuba, mereka ingin menjalin hubungan dengan pasukan revolusioner di sana dan menerima pelatihan militer khusus. Mereka bermimpi kembali ke Jepang sebagai prajurit revolusi, siap memimpin pemberontakan berskala besar. Lebih dari sekadar misi pribadi, mereka percaya bahwa tindakan ini akan menjadi pemantik, sebuah api yang akan menginspirasi pemberontakan di seluruh Asia. Bagi mereka, ini bukan sekadar perjalanan, tetapi awal dari revolusi global. Dan mereka tidak akan ragu untuk mewujudkannya, meskipun itu berarti menggunakan teror dan kekerasan sebagai alat perjuangan. Kelompok ini memang sudah lama mengancam akan melancarkan perang saudara di Tokyo dan Osaka. Sebelumnya, mereka terlibat dalam bentrokan jalanan yang brutal, bahkan melakukan beberapa aksi pengeboman berskala kecil. Kini, pembajakan pesawat menjadi langkah selanjutnya dalam misi mereka, dan 9 pria muda ini berada di garis depan perjuangan tersebut. Mereka telah menjadi target utama kelompok mahasiswa kiri dari berbagai universitas di Tokyo dan Kyoto. Namun, kini mereka siap mempertaruhkan segalanya demi tujuan mereka. Termasuk Moriaki Wakabayashi, pemain bass dari band rock Hadaka no Rarizu, yang awalnya hanya sebuah band kampus sebelum akhirnya melejit di dunia musik. Namun, disinilah kesalahan pertama mereka muncul, suatu kesalahan besar yang, ironisnya, harus dijelaskan oleh sang pilot. Mereka beranggapan bahwa pesawat ini bisa mencapai Kuba, tetapi kenyataannya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Mengapa? Japan Airlines penerbangan 351 menggunakan pesawat Boeing 727 yang dirancang hanya untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. Pesawat ini tidak memiliki kapasitas bahan bakar untuk melintasi Samudra Pasifik, apalagi mencapai Kuba dalam satu perjalanan. Fakta ini mengejutkan para pembajak. Mereka tidak pernah memperhitungkan keterbatasan ini. Mereka membutuhkan rencana cadangan, tetapi semua pilihan tampak mustahil. Masalah semakin rumit ketika sang pilot menyampaikan kenyataan lain. Bahan bakar pesawat hampir habis. Pesawat hanya membawa bahan bakar yang cukup untuk mencapai tujuan awalnya, Fukuoka. Waktu terus berjalan, dan Takamaro Tamiya harus membuat keputusan cepat. Jika mereka harus mendarat di Fukuoka, maka mereka akan mendarat di sana, tetapi dengan syarat mereka sendiri. Sementara itu, Kementerian Transportasi Jepang menerima laporan tentang pembajakan ini. Wakil Menteri Shinjiro Yamamura ditunjuk untuk memimpin operasi penyelamatan Sandera. Berita tentang kejadian ini dengan cepat menyebar ke media. Jepang belum pernah mengalami pembajakan pesawat sebelumnya. Peristiwa ini menggemparkan seluruh negeri. Pada pukul 9 pagi, Japan Airlines 351 mendarat di Bandara Fukuoka. Mereka disambut oleh kerumunan penonton, media, dan aparat keamanan yang sudah mengepung pesawat, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Di dalam kabin, 129 Sandera, terdiri dari 122 penumpang dan 7 awak pesawat, berada dalam cengkeraman para pembajak. Mereka yakin memiliki keunggulan, tetapi segala sesuatunya akan bergantung pada negosiasi. Tamiya bersikeras bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, semua sandera akan dieksekusi. Ketegangan meningkat dan negosiasi berlangsung selama berjam-jam. Dengan kedua belah pihak, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Para pembajak menyetujui pembebasan 23 penumpang dengan imbalan tambahan bahan bakar. Namun,
bahan bakar ini tidak cukup untuk membawa mereka ke Kuba. Itu masih terlalu jauh. Mereka harus mencari tujuan baru yang masih dalam jangkauan pesawat. Setelah berbagai pertimbangan, mereka membuat keputusan yang mengejutkan. Mereka akan menuju Pyongyang, Korea Utara. Bagi para pembajak, Pyongyang adalah pilihan yang masuk akal. Korea Utara adalah negara komunis, diperintah oleh Kim Il-sung, seorang tokoh revolusi yang mereka kagumi, dan juga kakek dari Kim Jong-un. Selain itu, Pyongyang sebenarnya sudah mereka pertimbangkan sebelumnya sebagai kandidat utama untuk markas operasi revolusi mereka. Dengan mengalihkan pesawat ke sana, mereka percaya bahwa pesan politik mereka tetap akan mengguncang dunia. Dan kini, arah perjuangan mereka telah berubah. Kelompok ini berencana melakukan pengintaian selama perjalanan mereka menuju Kuba. Jadi, bagi mereka, mengalihkan rute ke Korea Utara hanyalah perjalanan memutar yang sedikit lebih panjang, bukan masalah besar. Setelah keadaan tenang, mereka akan mencari cara lain untuk mencapai tujuan akhir mereka. Viva la Revolution! Kesepakatan pun akhirnya tercapai. Takamaro Tamiya mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan lebih dari itu. 106 sandera masih berada di dalam pesawat, memberi mereka posisi tawar yang kuat. Di sisi lain, pemerintah Jepang berhasil membebaskan 23 penumpang yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang tua, kelompok yang paling rentan. Meskipun itu sebuah keberuntungan, nyatanya sebagian besar penumpang masih dalam bahaya. Kini, waktunya untuk pergi. Karena para pilot tidak pernah terbang ke Korea Utara sebelumnya, mereka tidak bisa mengandalkan kontrol udara Pyongyang untuk panduan navigasi. Untuk mengatasi hal ini, pejabat Bandara Fukuoka memberikan peta semenanjung Korea kepada para pilot. Sayangnya, ini hanyalah peta sederhana yang diambil dari buku teks sekolah menengah pertama, hampir tanpa detail penerbangan sama sekali. Namun, inilah satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Dengan segala keterbatasan itu, penerbangan Japan Airlines 351 mengisi bahan bakar dan lepas landas menuju negeri yang tertutup rapat dari dunia luar. Namun, ada pihak lain yang tidak senang dengan perkembangan situasi ini. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, CIA. CIA telah mengirim agen untuk melakukan operasi penyelamatan sandera mereka sendiri. Ada warga negara AS di dalam pesawat, termasuk Herbert Brill, seorang eksekutif Pepsi, serta Daniel McDonald, seorang pendeta Katolik dari New York. Mereka awalnya hanya berencana singgah di Fukuoka untuk urusan bisnis dan keagamaan, tetapi kini pesawat yang mereka tumpangi sedang menuju Korea Utara, sebuah negara yang dikenal karena permusuhan politik dan kebenciannya terhadap Amerika Serikat. Situasi semakin tegang. Saat itu, penerbangan 351 sedang dalam perjalanan menuju Pyongyang. Pesawat telah melintasi Selat Tsushima, melewati pegunungan Korea, dan mendekati DMZ, zona demilitarisasi Korea, garis batas yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan pada paralel ke-38. Jika mereka melewati titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Namun, para pilot menghadapi masalah besar dengan navigasi. Mereka tidak terbiasa dengan rute penerbangan ini, dan karena Jepang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara, tidak ada komunikasi antara menara kontrol bandara kedua negara. Pilot bahkan tidak tahu di mana letak bandara Pyongyang. Mereka memang diberikan peta sebelum lepas landas, tetapi yang mengejutkan, peta itu sangat sederhana, tanpa detail penting. Tidak ada koordinat, tidak ada jalur penerbangan, tidak ada panduan navigasi. Seolah itu belum cukup buruk, ada masalah yang lebih besar lagi. Korea Utara sama sekali tidak mengetahui bahwa pesawat ini sedang menuju wilayah mereka. Dan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Di kalangan pilot, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa wilayah udara di atas DMZ adalah zona larangan terbang. Setiap pesawat yang memasuki wilayah ini tanpa izin berisiko ditembak jatuh tanpa peringatan. Jika ini terjadi, bencana internasional tidak akan terhindarkan.
pilot mati-matian mencoba menghubungi menara kontrol Pyongyang, berharap dapat memberi peringatan sebelum semuanya terlambat. Pyongyang, Pyongyang, tolong tanggapi. Pyongyang, ini penerbangan JAL 351. Pyongyang, tolong tanggapi. Tidak ada jawaban. Para pilot mulai panik. Mereka tahu bahwa jika mereka terus terbang tanpa izin, nasib mereka bisa berakhir tragis. Mereka mencoba memperingatkan Tamiya dan kelompoknya tentang bahaya yang mereka hadapi. Namun, Tamiya menolak untuk mundur. Baginya, misi revolusioner mereka lebih penting dari segalanya. Bahkan, ia dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Korea Utara bukanlah ancaman bagi mereka. Bahkan, jika diperlukan, ia berniat merekrut Kim Il-sung ke dalam Tentara Merah Jepang. Para pilot tidak memiliki pilihan lain. Dengan pedang samurai mengancam leher mereka, mereka terus terbang ke zona udara paling berbahaya di dunia, tanpa izin, tanpa komunikasi, tanpa arah yang jelas. Penerbangan Japan Airlines 351 resmi memasuki DMZ, dan beberapa saat kemudian, jet tempur Korea Utara muncul dari balik awan. Mereka langsung menembaki pesawat penumpang itu. Mereka akhirnya memasuki wilayah udara Korea Utara. Namun, begitu saja, semuanya berubah. Tembakan berhenti. Para pilot segera menyadari bahwa tembakan tadi hanyalah peringatan. Saat itulah, suara dari radio terdengar samar-samar. Ini Pyongyang, menanggapi. Suaranya berbahasa Inggris, tetapi dengan aksen Korea yang kental. Para pilot yang kini merasa lega karena akhirnya berhasil menjalin komunikasi, segera berusaha menjelaskan situasi mereka kepada menara kontrol Pyongyang. Bagi pihak Korea Utara, ini pasti terdengar aneh. Sebuah pesawat asing yang tidak dikenal tiba-tiba mencoba mendarat di ibu kota mereka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah serangkaian komunikasi bolak-balik, penerbangan 351 akhirnya diizinkan untuk mendarat di Pyongyang. Tapi ada syarat, mereka akan dikawal ketat oleh jet tempur Korea Utara. Para pembajak merasa senang dan bersemangat. Inilah yang mereka harapkan. Mereka yakin bahwa sekutu komunis mereka akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Namun, semakin dalam mereka terbang ke negeri yang tertutup itu, para penumpang dan awak pesawat mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Nasib mereka kini tidak lagi berada di tangan para pembajak, tetapi di bawah kendali penuh Korea Utara. Pada pukul 15.19, penerbangan Japan Airlines 351 mendarat di Bandara Mirim, Pyongyang Timur. Di sana, mereka disambut oleh gelombang besar personel militer Korea Utara, tentara, polisi, dan pejabat tinggi. Namun, ada juga kerumunan warga sipil yang tampak antusias membawa spanduk selamat datang. Di antara mereka, paduan suara siswi sekolah menyanyikan lagu-lagu penyambutan khas Korea Utara. Bagi para pembajak, ini adalah penghormatan luar biasa. Bagi mereka, ini adalah sinyal penerimaan, tanda bahwa mereka telah diterima sebagai pejuang revolusioner. Tapi, bagi para sandera, suasana ini justru menggetarkan jiwa. Mereka kini berada dalam cengkraman rezim yang tertutup dan tidak terduga. Kemudian, suara pengumuman bergema melalui pengeras suara. Ini adalah Republik Rakyat Demokratik Korea yang dipimpin oleh pemimpin besar Kim Il-sung. Bagi mereka yang berjuang melawan imperialisme Jepang, kami menyambut Anda. Para mahasiswa radikal menganggap ini sebagai kemenangan. Tetapi, bagi para penumpang yang tidak bersalah, ini adalah awal dari mimpi buruk baru. Tak lama setelah itu, seorang pejabat Korea Utara mendekati pesawat untuk secara resmi menerima para tamu asing ini. Saat itu, Takamaro Tamiya dan anak buahnya bersiap untuk bergabung dengan saudara-saudara komunis mereka. Sementara itu, di hanggar terdekat, otoritas Jepang dan CIA tengah bersiap meluncurkan operasi penyelamatan. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka hanya membutuhkan satu celah. Kesembilan pembajak harus dipancing cukup jauh dari pesawat oleh pejabat Korea Utara palsu. Ini
bukanlah rencana yang dibuat dalam semalam. Di Fukuoka, pihak berwenang Jepang dan CIA gagal membebaskan semua sandera. Negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Tetapi, mereka tidak akan membiarkan 106 warga Jepang dan Amerika terbang langsung ke jantung Korea Utara tanpa perlawanan. Mereka harus bertindak cepat. Pilihan mereka, Seoul. Mereka sadar bahwa waktu mereka sangat terbatas sebelum pesawat benar-benar mencapai wilayah udara Korea Utara. Mereka memutuskan untuk berpikir cepat dan mengambil langkah berani. Jika penerbangan 351 harus mendarat di Pyongyang, maka mereka akan mendaratkannya di Pyongyang, tetapi dengan ketentuan mereka sendiri. Saat negosiasi berakhir, operasi segera dimulai. Langkah pertama, memastikan Korea Selatan ikut serta. Jika mereka ingin menyelamatkan para sandera, maka Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan harus bekerja sama. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh para pembajak, dan mereka hanya punya waktu kurang dari 1 jam untuk melakukannya. Di dalam pesawat, para pilot berjuang menavigasi menuju Pyongyang. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang mengejutkan. Peta yang diberikan kepada mereka sama sekali tidak dapat digunakan. Itu hanyalah peta garis besar dari buku teks sekolah menengah pertama. Tidak ada koordinat, tidak ada jalur penerbangan, tidak ada navigasi. Sebuah lelucon mengerikan dalam situasi yang sangat serius. Sang kapten hampir membuang peta itu ketika sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah catatan kecil yang ditulis tangan di sudutnya. Bukan peta penerbangan, tetapi sebuah instruksi. Setel frekuensi ke 121,5 megasiklus. Kapten mengikuti instruksi tersebut. Tak lama setelah memasuki DMZ, jet tempur Korea Utara muncul dari balik awan. Dan mereka langsung menembaki pesawat penumpang itu. Atau setidaknya, itulah yang diyakini semua orang di dalamnya. Namun, kenyataannya, itu bukanlah jet tempur Korea Utara. Itu adalah Angkatan Udara Korea Selatan. Dan mereka baru saja melancarkan tipu daya terbesar dalam sejarah. Setelah menyetel frekuensi 121,5 megasiklus, para pilot dan pembajak menerima pesan dari seseorang yang mereka yakini sebagai menara kontrol Pyongyang. Ini Pyongyang menanggapi. Suaranya beraksen Korea yang kental. Namun, tanpa mereka sadari, pesan itu sebenarnya berasal dari kontrol lalu lintas udara di Seoul. Hingga kini, masih belum jelas sejauh mana para pilot menyadari adanya tipu muslihat ini. Bisa jadi mereka sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut, sama seperti para pembajak. Atau mungkin mereka justru berperan sebagai bagian dari koordinasi utama skenario ini. Yang pasti, dengan mengikuti instruksi pada frekuensi tersebut, pilot berhasil mengarahkan penerbangan 351 kembali melintasi DMZ dan akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Gimpo, Seoul. Disinilah alasan dibalik pemberian peta yang sangat sederhana terungkap. Otoritas Jepang sejak awal tidak pernah berniat agar para pilot menggunakannya. Mereka tidak akan pernah benar-benar pergi ke Pyongyang. Kini, hitungan mundur dimulai. Waktu semakin menipis. Saat pesawat mendarat, para pejabat bandara Korea Selatan dengan panik menyelesaikan sentuhan akhir dari rencana penyamaran mereka. Langkah terakhir dalam tipu daya ini adalah menyulap Bandara Gimpo agar terlihat seperti bandara di Pyongyang. Mereka bekerja cepat, menutupi semua tanda dan merek yang terkait dengan Korea Selatan, menghapus bendera nasional, lalu menggantinya dengan bendera Korea Utara. Polisi Korea Selatan mengenakan seragam khas militer Korea Utara. Bahkan, sekelompok aktor yang berperan sebagai warga simpatisan diminta membawa spanduk selamat datang untuk meyakinkan para pembajak bahwa mereka benar-benar telah tiba di tanah komunis. Sebagai pelengkap, siswi dari sekolah terdekat diminta menyanyikan lagu-lagu ucapan selamat khas Korea Utara demi meningkatkan keaslian suasana. Semua ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dengan harapan mampu membodohi para pembajak sepenuhnya. Lalu, sebuah suara menggema melalui pengeras suara.
Ini adalah Republik Rakyat Demokratik Korea yang dipimpin oleh pemimpin besar Kim Il-sung. Bagi mereka yang berjuang melawan imperialisme Jepang, kami menyambut Anda. Tak lama kemudian, seorang pejabat Korea Utara, atau lebih tepatnya, seseorang yang menyamar sebagai pejabat Korea Utara, mendekati pesawat dan berbicara melalui megafon. Kami telah menyiapkan bus antarjemput untuk membawa Anda, para pahlawan revolusioner, bertemu dengan pemimpin besar dan Perdana Menteri Kim Il-sung. Di sisi lain landasan, pihak berwenang Jepang, Amerika, dan Korea Selatan telah bersiap. Wakil Menteri Yamamura sudah menunggu di tempatnya. Tangga pesawat telah digulung mendekati pintu keluar. Para pembajak yang tak menyadari jebakan ini bersiap untuk turun. Di dalam benak mereka, ini adalah kemenangan besar. Inilah puncak dari perjuangan panjang mereka. Inilah momen yang telah mereka nantikan setelah mempertaruhkan segalanya demi revolusi. Satu persatu, mereka mulai melangkah keluar. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ini baru permulaan.